Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dudung Farihan yang 17 dari kelas Ekonomi Bangunan A. Di sini saya akan membahas tentang industri dan industrialisasi. Apa sih industri dan industrialisasi itu? Industri mempunyai dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dalam kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit yaitu suatu kegiatan yang mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas, dan yang kedua, industri adalah sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pengertian industri yaitu suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia sehingga menjadi barang atau produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir, termasuk di sini memasang bagian dari suatu barang atau assembling. Ketika suatu negara telah mencapai tahapan di mana sektor industri telah mencapai landing sektor, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut sudah mencapai industrialisasi. Apa sih industrialisasi itu? Industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan per kapita pada setiap tahunnya. Penggolongan industri ada dua macam, yaitu yang pertama industri besar dan sedang. Industri besar dan sedang merupakan industri yang memiliki modal besar atau modal yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham. Tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, sistem administrasi dan manajerial yang tertentu, dan pemimpin perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan masing-masing, misalnya industri keramik, konveksi, tekstil, mobil, persenjataan, besi baja, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu industri kecil rumah tangga. Industri kecil rumah tangga merupakan industri yang memiliki modal relatif kecil dan terbatas. Tenaga kerja biasanya berasal dari anggota keluarganya dan lingkungan sekitar. Pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga. Misalnya, industri anyaman, industri tahu tempe, batu bata, genteng, makanan ringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada dampak dari industri dan industrialisasi ini. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau GNP. Yang kedua yaitu standar hidup yang tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu akan meningkat. Yang ketiga yaitu peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan meningkatkan kesempatan kerja di industri skala kecil dan skala besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan dari dampak negatif yang pertama yaitu urbanisasi. Akibat dari industrialisasi ini, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Akibatnya populasi penduduk di kota meningkat. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Proses industrialisasi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi, antara lain pencemaran air, tanah, udara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh dari industri ini, yaitu pada pabrik BMI Bumi Menara Internusa yang lokasinya berada di Jalan Raya Lamongan, tepatnya di Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Pabrik ini didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. PT BMI ini melayani dunia dengan produk makanan laut yang berkualitas dan bernutrisi, mulai dari udang dan kepiting segar hingga jenis ikan lainnya. Banyak manfaat dengan berdirinya pabrik BMI ini di Lamongan, misalnya yang pertama,
terbukanya peluang lapangan kerja baru. Karena dengan pembangunan pabrik BMI ini tentu menyerap buruh atau tenaga kerja yang baru akan bertambah. Seiring dengan kebutuhan pabrik ini untuk mengisi kuota tenaga kerjanya, sehingga masyarakat yang ada di sekitar kecamatan dekat berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan agar mendapatkan pendapatan ekonomi untuk keluarganya supaya kehidupan mereka dan keluarganya akan terjamin dan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Lamongan. Yang kedua yaitu memperbesar peluang usaha baru. Pendirian pabrik BMI ini memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi di sekitar pabrik BMI, yaitu dengan terbukanya peluang usaha baru. Misalnya dalam sektor perdagangan. Warga setempat yang tinggal di sekitar pabrik BMI bisa membuka warung atau membuka rumah makan untuk menyediakan makanan atau kebutuhan harian bagi para karyawan yang bekerja di pabrik BMI. Dan ada juga masyarakat sekitar yang membangun kos-kosan untuk tempat tinggal karyawan yang bekerja di pabrik. Karena ada yang jarak tempat tinggal mereka jauh dari pabrik, sehingga mengharuskan mereka untuk menyewa kos-kosan sebagai tempat tinggal mereka agar tidak terlambat ketika akan berangkat bekerja. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pabrik BMI ini terhadap masyarakat sekitar yaitu pada tahun 2018 lalu, PT BMI ini mengeluarkan bau busuk sehingga masyarakat merasa terganggu akibat adanya bau busuk ini. Dan pada waktu itu, ratusan warga menggelar aksi demo di PT BMI karena munculnya bau busuk dari limbah cair pabrik. Bau menyengat yang ditimbulkan pabrik pengolahan udang ini dirasakan warga yang bermukim sekitar pabrik, khususnya warga Desa Ngenjen, Sri Rande, Deket, Pondok Pancur, Plosong Buden, Sidombinangun, dan Rejosari. Menurut salah satu warga, bau busuk itu muncul pada saat musim penghujan dan sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Tidak hanya mengeluarkan bau busuk saja, melainkan limbah cair tersebut telah mencemari tambak mereka. Hal itu mengakibatkan banyak ikan yang mati. Selanjutnya yaitu pendapat tokoh ilmiah tentang industri dan industrialisasi. Pendapat tokoh ilmiah yang membahas tentang industri dan industrialisasi yaitu saya mengambil tokoh Colin Clark dan Simon Kuznets. Clark menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perubahan proporsional yang besar menuju produksi sekunder serta peningkatan yang layak dalam produksi tersier. Dengan sebutan khas modernisasi ekonomi, jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri ilmiah, maka negara tersebut dianggap telah mengalami tahap industrialisasi. Dalam hal ini, transformasi struktural diharuskan karena dipandang sektor primer tidak memiliki nilai tambah yang tinggi serta nilai tukar yang rendah. Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses pertumbuhan ekonomi dalam wujud akselerasi investasi dan tabungan. Jika tingkat tabungan cukup tinggi, maka kemampuan sebuah negara untuk mengadakan investasi juga meningkat sehingga target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat digapai secara cepat. Sebaliknya, jika tingkat tabungan yang dihimpun tidak memadai untuk mengejar target investasi yang dibutuhkan, maka pertumbuhan tidak tercapai sekaligus menyediakan penyerapan tenaga kerja. Dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia sehingga menjadi barang produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir. Penggolongan industri ada dua, yaitu industri besar dan sedang dan industri kecil dan rumah tangga. Dampak dari industri ini ada dua, yaitu dampak positif dan ada dampak negatif. Misalnya saya mengambil contoh dari PT BMI Bumi Menara Internusa yang tepatnya terletak di Jalan Raya Lamongan, Dusun Gajah, Desa Rejosari, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Pabrik ini melayani produk laut seperti kepiting, udang, dan lain-lain. Banyak sekali manfaat dengan berdirinya pabrik BMI ini, yaitu terbukanya lapangan kerja baru dan memperbesar peluang usaha bagi warga sekitar. Ada pula dampak negatif yang dirasakan oleh warga sekitar, yaitu munculnya bau busuk yang menyengat sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar, dan limbah cair pabrik BMI mencemari tambak warga sekitar sehingga mengakibatkan banyak ikan-ikan yang mati. Menurut pendapat tokoh ilmiah yaitu Colin Clark dan Simon Kuznets, Clark mengatakan jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri ilmiah, maka negara tersebut dianggap sebuah negara industrialisasi.
Dalam hal ini, transformasi struktural diharuskan karena dipandang sektor primer tidak memiliki nilai tambah yang tinggi serta nilai tukarnya rendah. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.